Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali keberhasilan itu dimulai dengan kemauan yang besar, tekad yang bulat, juga kesungguhan dalam menjalaninya. Bagaimana seorang anak sungguh-sungguh mau belajar, kemauan besar belajar meskipun secara online, namun dia tetap mendapatkan ilmu dan didikan. Bagaimana sungguh-sungguh saat gelombang kedua COVID menghantam, ekonomi jatuh juga kembali, dengan kemauan yang besar untuk menjalani dengan kesungguhan ekonomi, bisnis, dan pekerjaan, akhirnya juga pelan-pelan menjadi pulih kembali. Kesungguhan, kemauan yang besar, tekad yang bulat menjadikan kita menikmati buah-buah dari yang dilakukan. Orang bilang hasil tidak mengkhianati usaha. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Bartimeus, orang yang buta, namun ia memiliki kepercayaan kepada Yesus, memiliki kesungguhan hati, memiliki kemauan yang besar, dan itu ditunjukkan dengan kata-kata Yesus Putra Daud, bahwa ia mengerti apa yang diramalkan oleh perjanjian lama tentang Sang Mesias. Namun juga ia memiliki kemauan yang keras, tekad yang bulat untuk mengalami belas kasihan dari Yesus sendiri. Dengan berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi? Ada yang menegur. Memang dalam kehidupan kita tak jarang juga orang menghalangi kehidupan kita, menegur kita sehingga kita menjadi tidak berkembang atau jalan hidup kita menjadi terhambat. Namun tidak menghalangi kemauan yang keras, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengarnya. Seperti dalam antifon pembuka tadi, carilah Tuhan, carilah wajahnya selama ia dapat ditemui. Dalam kehidupan kita yang sibuk dari pagi sampai malam, pikiran yang penuh, perasaan yang berganti-ganti, apakah kita mencari Tuhan? Kita selalu membina relasi, Tuhan hadir dalam hati kita senantiasa. Ekaristi bersama ini juga kembali menimba kehadiran Tuhan yang penuh kasih bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan Bartimeus. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, sudah berapa kali dalam hidup kita Tuhan mendengarkan seruan kita sekalian. Doa-doa ibu-ibu sekalian, doa permohonan bapak-bapak semuanya. Bahkan kalau kita renungkan melebihi apa yang kita mohonkan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka Yesus berkata kepada seseorang, Panggillah dia Bartimeus itu." Orang yang datang kepada Bartimeus berbeda dengan yang menegur tadi. Ia berkata dengan baik, "Teguhkanlah hatimu." Atau dalam Injil yang lain, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Kita dipanggil bersama untuk menjadi pembawa-pembawa kehangatan. Kuatkanlah hatimu. Sabar yo, gitu ya. Kamu pasti bisa. Itu bisa dipelajari. Wes, tenang aja, wis iso, temen wis lah. Aku percaya awakmu iso. Hanya dengan kata-kata seperti itu,
hanya dengan kehadiran meskipun tanpa bicara, membantu sesama untuk memiliki kesungguhan, kemauan yang kuat, dan juga mencari Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari, apa yang terjadi setelah itu? Ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah bagi seorang pengemis adalah meninggalkan dirinya. Bagaimana tempat ia untuk tidur, dalam jubah itu dipakai untuk tidur biasanya. Dan juga untuk tempat menerima uang, nanti dikumpulkan di jubahnya itu. Memang dengan buta bisa juga diartikan bahwa kurangnya kepekaan dalam diri manusia. Namun dengan meninggalkan jubah berarti meninggalkan seluruh manusia yang lama, datang kepada Yesus sendiri. Apakah kita berani menanggalkan jubah-jubah kita, datang kepada Yesus dengan tulus hati? Kita berjumpa dengan Sang Kasih yang sangat tulus hati bagi kita. Lalu Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Rabuni, aku ingin dapat melihat. Akhir-akhir ini kita merenungkan bersama Keuskupan Surabaya. Kita dekat dengan Tuhan Yesus dan mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Bartimeus mengatakan dengan sungguh-sungguh, Guru, semoga aku dapat melihat. Iman yang besar inilah yang menyelamatkan Bartimeus. Dan Bartimeus sungguh bersyukur dan berterima kasih, tidak lupakan kebaikan Tuhan. Ia mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh benarlah melalui Injil ini apa yang disampaikan sabda Tuhan dalam bacaan yang pertama. Allah membawa dan memimpin orang-orang ke sungai-sungai yang rata. Mereka tidak akan tersandung. Di sana ada orang buta dan lumpuh, perempuan yang hamil, kumpulan besar yang datang kepada Tuhan. Mereka yang datang menangis kembali dengan penghiburan dari Tuhan. Maka Tuhan itu seperti dalam bacaan kedua adalah Imam Agung yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Namun Imam Agung ini dia yang diangkat oleh Bapa. Ia yang tidak memiliki dosa dalam dirinya. Saudara-saudariku, mari kita belajar bersungguh hati seperti Bartimeus, belajar untuk berkemauan kuat, memiliki diri kita untuk menanggalkan segala manusia lama kita menuju kepada Yesus sendiri. Dan akhirnya kita semua menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia juga di masa pandemi ini. Amin.